Pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas fi fadilati dzikrillah ta'ala. Fi fadilah iku kang arane keutamaannya zikir inggih menika mengingat Gusti Allah taala. Di zikir kalau wau artosipun mengingat dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang sering kita lakukan, bisa zikir dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, Allahu akbar, dan yang utamanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir kalau wau saged dilakukan melalui lisan, dengan jelas diucapkan, terdengar suaranya. Juga bisa dilakukan zikir kalau wau dengan zikir sirri yang tidak terdengar suaranya, tetapi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk Allah kalau wau berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika utusan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah utawi zikir ing Allah alamul iman iku alamul iman yaiku kendurene iman. Napa maksudipun kendurene iman? Kendurene iman kala wau maksudipun inggih menika sesuatu yang dilakukan baik zikir siri, zikir amal dan sebagainya yang merupakan menyambungkan hati kita, hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dengan bersama-sama seperti istighosah, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian wa bara'atun lan lebaran. Lebaran kalau maksudnya napa? Leburan, bisa menghapus daripada dosa. Minan nifaki saking nifak. Nifak niku napa? Nggih menika dosa sing besar. Orang Islam yang masih melakukan dosa besar namanya fasik, yaitu perbuatan yang dilakukan yang merupakan dosa besar fasik. Contoh orang Islam yang masih berbuat zina dan dosa-dosa yang lainnya. Wa kisnun lan dadi benteng niku nggih menika alat yang melindungi kita saking minas syaitoni, saking godaanipun syaiton. Wa khirsun lan dadi pangreksa niku yang mbau reksa, artinya itu yang melindungi kita minan nirani saking pira-pira genine neraka. Terusipun zikir kalawau saged melindungi kita, membentengi kita dari panasnya api neraka mangke wonten akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri utawi keutamaane zikir al-khafi yang tersembunyi. Terusipun keutamaan zikir kalau wau saged menenangkan jiwa kita. Orang-orang barat sekarang yang jauh dengan Islam, tuntunan agama Islam, barangkali bisa kita lihat kemajuannya teknologi, gedung-gedung yang menjulang tinggi tetapi hatinya tidak ada kedamaian, ketentraman. Akhirnya banyak orang yang sudah punya perusahaan, bisa juga kemarin di Korea mana itu bunuh diri karena apa? Tidak ada ketenangan jiwa. Kemudian bahkan membangun rumah, villa-villa di hutan-hutan itu menunjukkan apa? Hatinya kosong. Karena apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis menyambungkan diri antara makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati kita diberikan kesejukan atau kedamaian, keteduhan. Bahkan suatu rumah atau lingkungan banyak yang zikir majelis taklim, maka akan terbawa lingkungan itu terasa dingin, terasa sejuk. Rahmat Allah akan diturunkan karena di mana apabila ada suatu majelis
ada kajian ilmu atau zikir, istighosah dan lain sebagainya, maka malaikat akan turun, akan membawa rahmat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh asyadul a'mali utawi luweh abot pira-pira amal, gitu. Amal kasing abot iku salasun telu. Di antaranya adalah zikrullahi, iku zikir ing Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah ini. Sing abot iku ngelakoni zikir saben-saben tingkah. Nah, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang aksani takwim, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kadang-kadang kita lupa atas kenikmatan kesempurnaan kita. Mata kita melihat tapi kita itu jarang kita syukuri. Akhirnya kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi tangan, diberi alis di atas mata kita. Allah mendesain yang sempurna aksani takwim. Maka kadang-kadang kita kalau tidak bersyukur mengingat kepada Allah, kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Wa muwasatun lan ambagusi al-akhi, ya menika sedulure. Termasuk zikir selanjutnya kalau wau nggih menika selain ngubahno anggota badan kita, berikutnya nggih menika ngapiki sedulur, kalau nggih termasuk zikir amali. Mim maliki saking bondo ira, api ana dulur, kakak, adik, sepupu, bule, pakde, kalau disuwun ngapiki sebagai bentuk zikir amali kepada saudara kita. Ini juga termasuk zikir sing abot. Wa insafu lan ngladeni al fakiri wong kang fakir. Berikutnya nggih menika termasuk amalan zikir nggih menika ngopeni wong sing fakir. Al baksi kang melarat min nafsika saking awak ira. Nah, kita yang berikutnya termasuk amalan zikir nggih menika ngopeni wong-wong sing fakir, apalagi hari ini hari Jumat yang kita kenal dengan Jumat berkah. Kita diperintahkan oleh Allah zikir, termasuk ini adalah zikir amali, ngopeni wong-wong sing fakir. Nyuwun sewu tukang beca yang di jalan-jalan, para penjual kaki lima yang kadang-kadang kalah bersaing dengan toko-toko yang besar-besar. Meskipun kita kadang-kadang tidak berminat membeli barang itu, tetapi kita berusaha untuk membelinya walaupun kita tidak membutuhkan barang itu. Tapi insya Allah nanti kalau kita mau meladeni orang-orang yang fakir itu, nanti yang di akhirat yang masuk surga itu adalah orang yang fakir yang beriman. Mereka nanti akan menyeret kita masuk ke dalam surga meskipun kita hanya membeli barangnya, memberikan seteguk air. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hubbillahi, cirine wong sing beriman kepada Allah, sing cinta kepada Allah, hubbillahi nggih menika demen kalih Allah Subhanahu wa taala. La dzikrullahi nggih menika di antaranya dengan melakukan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatul bu'di utawi tengere geding kalih Allah, wong sing geding karo Gusti Allah, bu'du dzikrillahi nggih menika boten purun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatun khalih nyertakake anillahi saking Allah taala. Kemudian idza dzakaroni tatkalane zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, wa taharokat nggih menika ngubahno bisa fatahu nggih menika lambe loro. Lambe kita ini diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Afdhalu dzikri nggih menika sautama-utamane zikir menika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katen materi pagi ini keutamanya zikir dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, orang banyak, sepi, dengan melakukan baca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil,
supaya kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka atur dalem hikmah atau keutamaan zikir, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan selamatan di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menawi kekurangan, kekilapan atur dalam nyuwun agung samutra pangarsami wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.